Keduanya terus berselisih dan saling berebut bayi yang selamat dari terkaman serigala. Akhirnya, mereka memutuskan untuk datang ke Nabi Daud alaihissalam dan meminta keputusan darinya. Maka keduanya pun mendatangi Nabi Daud alaihissalam sambil membawa bayi yang diperebutkan. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rupanya, sang ibu yang lebih tua mampu menyampaikan argumen dengan sangat baik. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memutuskan bahwa bayi itu adalah bayi sang ibu yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggelar majelis ilmu bersama para sahabatnya. Selain membincang perkara agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering bercerita tentang para kekasih Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi hakim dua ibu atau kakak beradik yang berebut bayi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Surah Al-Anbiya ayat 79. Lalu kami memberi pemahaman kepada Sulaiman tentang keputusan yang lebih tepat kepada masing-masing Daud dan Sulaiman. Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ke-13. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Masjidil Haram atau Ka'bah, maka Nabi Sulaimanlah yang membangun Masjidil Aqsa atau Palestina, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Pada zaman Nabi Daud alaihissalam, terdapat dua orang wanita kakak beradik yang masing-masing dari mereka mempunyai seorang bayi, yang namanya bayi, apalagi masih ada ikatan saudara, tentu dari segi kemiripan sangat mungkin. Singkat cerita, kedua ibu itu pergi ke sebuah padang rumput untuk mengurus ladang-ladang mereka. Saat mengurus ladang, bayi mereka diletakkan di atas batu yang besar. Namun tiba-tiba, ada seekor serigala datang dan menerkam salah satu bayi mereka. Kemudian bayi itu dibawa pergi untuk dimangsa. Betapa terkejutnya kedua ibu tersebut ketika menyadari bahwa salah satu bayi mereka telah dibawa serigala. Maka seorang ibu yang lebih tua pun berkata kepada ibu yang lebih muda, "Sesungguhnya serigala tadi telah membawa anakmu. Ini adalah anakku." "Tidak, serigala itu justru membawa anakmu. Ini adalah anakku," jawab sang ibu yang berusia lebih muda. Ia sungguh yakin bahwa bayi itu adalah anaknya. Dia mengenal betul ciri-ciri anaknya. Namun sang ibu yang lebih tua terus saja menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Keduanya terus berselisih dan saling berebut bayi yang selamat dari terkaman serigala. Akhirnya, mereka memutuskan untuk datang ke Nabi Daud alaihissalam dan meminta keputusan darinya. Maka keduanya pun mendatangi Nabi Daud alaihissalam sambil membawa bayi yang diperebutkan. Mereka pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Rupanya, sang ibu yang lebih tua
mampu menyampaikan argumen dengan sangat baik. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memutuskan bahwa bayi itu adalah bayi sang ibu yang lebih tua. Betapa bahagianya sang ibu yang lebih tua mendengar keputusan Nabi Daud alaihissalam itu. Namun ibu yang lebih muda masih saja bersikeras bahwa itu adalah anaknya. Sementara wanita yang lebih muda pulang sambil menahan kesedihan dan meratapi nasib yang dialaminya. Rupanya keadaan mereka berdua terlihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam berbagai riwayat, ketika itu usia Nabi Sulaiman alaihissalam masih awal balik sekitar 13 tahun. Beliau kemudian bertanya kepada Nabiullah Daud alaihissalam, "Wahai ayah, bolehkah aku menengahi masalah ini?" Dengan bijak, Nabi Daud alaihissalam mempersilahkan Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan perkara tersebut. Sejurus kemudian, Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dan menanyai kedua kakak beradik tersebut. Mereka pun bercerita apa yang telah menimpa mereka, termasuk apa yang telah diputuskan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam memang dikenal seorang nabi yang memiliki pandangan yang tajam, diberi hikmah yang mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diajari bagaimana menjelaskan seruannya. Dalam hati, beliau berpikir, yang dapat memutus perkara ini adalah perasaan yang lembut, bukan akal. Karena itu, aku akan meminta pandangan kedua wanita itu. Siapa yang kecintaannya lebih besar terhadap si anak, maka aku akan berikan anak itu padanya. Kemudian Nabiullah Sulaiman alaihissalam bertanya kepada mereka berdua, "Apakah masing-masing meyakini bahwa ini adalah anak kalian?" "Betul," jawab mereka. "Dan kalian mengklaim itu adalah anak kalian?" tanya Nabi Sulaiman. "Benar Tuan," jawab keduanya. Di depan Nabi Sulaiman alaihissalam, keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu tersebut, dan tidak ada yang mau mengalah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata kepada pelayannya, "Berikanlah aku sebuah pisau, akan kubelah anak ini menjadi dua, agar masing-masing keduanya mendapatkan anak ini." Sang ibu yang lebih tua hanya terdiam mendengar keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, saat pisau hendak diayunkan ke bayi tersebut, sang ibu yang lebih muda kemudian menangis sambil memohon kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Tolong jangan lakukan itu tuanku, semoga Allah merahmatimu. Itu adalah anaknya," sambil menunjuk ibu yang lebih tua. "Itu adalah anaknya, biarkan anak itu menjadi miliknya, biarkan ibu itu yang mengurus anak ini," ucap sang ibu muda sambil menangis. Karena kasih sayang yang begitu besar kepada bayi di hadapannya, sang ibu muda ini tak sanggup melihat bayi tersebut mati, dibelah dua. Meskipun ia sendiri yakin pemilik bayi itu, biarlah dia mengalah agar anak di hadapannya dapat tetap hidup. Mendengar ucapan ibu yang lebih muda, Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya mengetahui bahwa bayi di hadapannya adalah milik sang ibu muda. Karena seorang ibu sejati tentu saja tak ingin anaknya terluka hanya karena hawa nafsu belaka. Nabi Sulaiman alaihissalam pun akhirnya memberikan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitulah Allah telah memberikan keutamaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Namun bukan berarti Nabi Sulaiman alaihissalam lebih utama dan mulia dibanding Nabi Daud, karena setiap nabi telah Allah berikan keutamaannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun." Sungguh pada kisah mereka
benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, memerinci segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.